perkenalkan, nama aku Lusmia Putri Nuridaya dari kelas 8C. Aku Hesri Afrah Ramadhani dari kelas 8F. Saya Kinan Isara Indonesia dari 8C. Nabriana Dwinur Azizah dari 8C. Saksikan vlog kita selama studi budaya di Bali. Kedepannya, bye-bye. Oke guys, sekarang kita melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang. Kita mampir makan siang di Resto Kurnia dulu guys. Kita ngelewatin PLTU Python guys, yang merupakan PLTU terbesar se-Asia Tenggara. PLTU ini menghubungkan listrik Jawa Bali. Oke, sekarang kita nyampe di Pelabuhan Ketapang guys, mau nyebrang ke Pulau Bali. Memberikan kepada kalian pengalaman. Ini selesai penyeberangan guys, OTW ke rest area Rumah Makan Kenanga. Kita sampai ke rest area nih guys, kita nanti sekalian sarapan. Sekarang kita perjalanan ke Pura Ulun Danu Bedugul guys. Oke guys, jadi Pura Ulun Danu adalah sebuah pura dan candi air besar di Bali. Candi utama air lainnya menjadi Pura Ulun Danu Batur. Komplek pura ini terletak di tepi barat Danau Bratan di pegunungan dekat Bedugul. Tempatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Pura air memenuhi seluruh wilayah di daerah aliran. Di tepi hilir ada banyak pura kecil air yang spesifik untuk setiap asosiasi irigasi. Pura ini sebenarnya digunakan untuk upacara persembahyangan Dewi Danu, Dewi Air, Danau, dan Sungai. Danau Bratan merupakan salah satu danau penting dalam hal irigasi. Pura Batur atau Pura Ulun Danu pertama kali didirikan pada abad ke-17. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan untuk Dewi Danu sebagai Dewi Danau. Selain itu, Dewi Laksmi yang merupakan Dewi kesuburan dan keindahan juga dipuja di pura ini. Oke guys, sekarang kita lagi di Joger. Joger merupakan pusat oleh-oleh khas Bali yang dikenal dengan kata-katanya yang unik. Setelah dari Joger, kita lanjut ke Desa Adat Panglipuran. Desa Panglipuran terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nama Panglipuran berasal dari kata pengiling dan pura. Pengiling yang berarti pengingat, sedangkan pura merujuk pada tempat atau tanah leluhur. Di Desa Adat Panglipuran, mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong kekeluargaan, kearifan lokal yang berlandaskan konsep Trihita Karana, yaitu yang pertama prahyangan yang berarti hubungan manusia dan Tuhan, yang kedua pawongan yang berarti hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga adalah hubungan manusia dan lingkungan. Di Desa Adat Panglipuran ini disebut sebagai desa terbersih di dunia. Desa ini menggunakan tata ruang yang mengikuti konsep bernama Trimandala, di mana desa dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama Utama Mandala, yang kedua Madhya Mandala, dan yang ketiga Nista Mandala. Sekarang kita sampai di Hotel The Salak di Jalan Gunung Salak, Kota Denpasar. Di sini kita check-in hotel dan lanjut makan malam. Oke guys, kita sampai di Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta sebelah selatan Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta terkenal karena ombaknya yang bagus untuk berselancar, pasir putihnya yang luas, dan pemandangan matahari terbenam yang indah. Dari Pantai Kuta, kita lanjut ke pusat oleh-oleh terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Bali. Oleh-oleh yang paling terkenal di Krishna adalah pai susu aci karena diproduksi oleh perusahaan Krishna itu sendiri.
Di Krishna menjual berbagai pakaian, pernak-pernik, dan oleh-oleh khas Bali. Kita sekarang lagi perjalanan menuju Puja Mandala yang dimana kita sekarang melewati tol Bali Mandara. Tol ini merupakan tol yang berada di atas lautan. Oke guys, kita sampai di Puja Mandala. Puja Mandala adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang menampung 5 agama utama di Indonesia, yaitu Kristen, Protestan, Islam, Katolik, Buddha, dan Hindu. Puja Mandala berdiri pada tahun 1997. Puja Mandala dibangun untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama di Bali dan Indonesia. Puja Mandala berada di Nusa Dua, Bali. Oke guys, jadi kita sekarang sudah sampai di Pantai Pandawa. Jadi Pantai Pandawa, pantai yang terletak di Desa Kuto, Kabupaten Badung. Pantai Pandawa yang sekarang dikenal sebagai pantai dengan patung-patung Pandawa di Bali. Dulunya bernama Pantai Kuto. Nama Pandawa diambil dari nama 5 tokoh pewayangan dalam cerita Mahabharata, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pantai ini berada di balik tebing, menjadikannya dikenal sebagai pantai tersembunyi. Pada tahun 2012, Pantai Pandawa mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan pembangunan akses darat. Oke guys, jadi kita udah sampai di GWK. Nah, itu ada patung Dewa Wisnu guys. Tuh, keren. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan GWK. Jadi, patung Garuda Wisnu Kencana terletak di Bukit Unggasan, Kuta Selatan, Badung yang berada di Bali. Garuda Wisnu Kencana menjadi salah satu daya tarik wisata paling ikonik yang dimiliki Bali saat ini. Patung GWK ini merupakan mahakarya dari maestro Bali, yaitu Inyoman Nuarta. Butuh waktu hingga 28 tahun untuk mewujudkan patung tembaga berukuran raksasa tersebut. Kisah di balik patung GWK tersebut diangkat dari mitologi Hindu tentang Garuda yang rela melakukan apa saja demi membebaskan ibunya. Jadi, di sini kita persiapan untuk melihat tari kecak. Jadi, tari kecak merupakan alur dari kisah legenda Garuda Wisnu Kencana yang dikisahkan bahwa Dewi Winata yang merupakan ibu Garuda menjadi budak para ibu naga bernama Sangkadru. Ia menjadi budak Sangkadru setelah kalah taruhan mengenai warna kuda Ucai Srawa. Dewi Winata kalah karena dicurangi oleh Sangkadru. Sangkadru memberi syarat kepada Sang Garuda untuk membebaskan ibunya yang diperbudak dengan syarat Sang Garuda untuk mencari Tirta Amerta yang merupakan air suci. Saat mencari Tirta Amerta, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Sang Garuda meminta kepada Sang Dewa Wisnu dengan syarat Sang Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Sang Garuda pun memenuhi keinginan Dewa Wisnu dan ia berhasil mendapatkan Tirta Amerta yang diwadahi dalam kendi Kamandalu. Singkat cerita, Sang Garuda berhasil membebaskan ibunya yang diperbudak oleh Sangkadru. Sejak saat itulah Garuda menjadi kendaraan suci bagi Dewa Wisnu. Oke guys, jadi ini kita sudah sampai di Tanah Lot yang berada di Tabanan, Bali. Jadi sejarah Tanah Lot berawal dari Dahyang Nirata yang merupakan seorang pendeta Hindu yang menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Ia memindahkan batu karang ke tengah pantai setelah terjadinya perselisihan dengan pendeta Braban Sakti, pemimpin desa yang menentang agama Hindu. Batu karang tersebut dinamakan Tanah Lot yang artinya tanah di tengah laut. Pura Tanah Lot menjadi salah satu tempat wisata populer di Bali karena keindahan alamnya. Saat di Tanah Lot, kita ngobrol sama bule-bule ini. Oke guys, ini seru banget guys. Ini kita udah selesai mengunjungin Tanah Lot dan kita mau menuju ke bus untuk melanjutkan perjalanan kita guys.
Setelah dari Tanah Lot, kita mampir di Resto Banyuwangi Eco dan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang kita lagi menyeberang menuju Pulau Jawa. Ini kita selesai penyeberangan guys. Selesai sudah study tour kita di Bali. See you next time Bali. Oke guys, jadi ini perjalanan kita untuk pulang ke Banguntapan. Ini kita melewati PLTU Python di malam hari. Bagus banget ya guys. Oke guys, ini beberapa foto-foto dokumentasi saat di Bali kemarin. Oke guys, terima kasih sudah melihat vlog kita kali ini. Dan kita akan tutup dengan satu video sinematik. Bye-bye, terima kasih. Kita memvlogkan sinematik dan lagu yang datang.